Oke cuy, bertemu lagi di channel Nuvo Kelas Pekerja. Dan video kali ini masih tentang Mio gue cuy. Dan kali ini sedikit sedih gue menceritakan ini karena beberapa waktu yang lalu Mio gue ini sempat meledak di bagian sikringnya ketika bokap gue lagi pinjem motor ini untuk dibawa kerja. Dan kondisi saat itu lagi hujan deras banget cuy. Entah gue nggak tahu apakah ini ada penyebab dari hujan, ada kabel yang mengelupas lalu kena air, atau penyebabnya dari mana lagi masih gue cari tahu. Ini akan gue bongkar cuy, karena kendalanya kemarin di bagian sikring yang meledak. Akan gue bongkar dulu kabel-kabel sikringnya dan gue ganti yang baru cuy. Simak terus video ini, sama-sama kita cari solusi ketika motor kalian rusak di bagian kelistrikan. Semoga video ini terus bermanfaat buat kalian cuy. Oke, ini pertama-tama kita lepas dulu akinya. Aki ini baru cuy, baru gue beli beberapa minggu yang lalu motobet, karena aki yang sebelumnya udah sowak, entah udah 2 tahun atau lebih, gue lupa. Dan yang jelas ini aki baru banget gue pasang beberapa minggu dan normal-normal aja. Dan sekarang kita bongkar dulu cuy body-bodinya untuk mempermudah pengerjaan. Nanti akan gue tunjukkan kondisi rumah sikringnya. Dan ini kabelnya cuy, ini udah gue potong, bukan gue ya, bengkel waktu itu yang motong, karena bokap gue langsung ke bengkel pinggir jalan. Dan ini cuy, ini rumah sikringnya kondisinya meleleh kayak gini. Saat itu bokap gue bilang meledaknya cukup lumayan kenceng, sampai keluar asap, dan bokap gue takut kebakar. Motornya langsung ditinggal begitu aja, dan kabel ini dipotong. Lalu ini akan kita ganti dengan kabel yang baru. Ini dia, gue udah beli kabel barunya 1 set. Ini kode 14D. 14D ini sih kalau gua dulu kerja di Yamaha itu punya Miosol ya. Dan kalau kalian cari barang ini di bengkel resmi kayaknya udah inden deh, karena udah jarang. Dan kebetulan gue cari di Shopee ada yang ready stock original, jadi langsung aja nggak pikir panjang langsung gue beli cuy. Nah ini udah ada sikringnya ya, sikring bawaannya 10 ampere warna merah. Ini lumayan susah barangnya cuy. Gue udah muter-muter bengkel resmi karena butuh cepet, tapi akhirnya beli online juga. Dan ini kondisinya semua masih bagus, baru, dan gue yakin original. Ini akan ganti untuk kabel lamanya cuy. Ini kita keluarin dulu untuk kabel akinya. Kita lepas, lalu ada kabel sambungan di sini kita lepas. Ada 1 soket, lalu 1 lagi, ya ada 2 soket di bagian kanan warna hitam dan merah. Ini langsung kita keluarin aja ya.
Ini dia cuy, kabelnya memang udah lama juga ya. Jadi kabel ini nyambung ke atas ini cuy. Ini kita harus bongkar, tarik ke atas. Dan sebelah kiri ini ada satu kabel. Kita copot supaya bisa kita tarik dari atas ini cuy. Karena semua kita harus keluarin dari atas. Ya, ini kita tarik pelan-pelan semuanya ke atas. Lalu kita copot soket ini. Dan ini lumayan susah cuy, lumayan keras. Apalagi udah lama nggak pernah dicopot kan, dari pertama gue beli. Ini nggak pernah ada kendala cuy. Nah, di dalam karet ini baru kelihatan ada tonjolannya. Ini harus kita congkel sedikit cuy, supaya lebih gampang untuk ngeluarinnya. Karena ini emang keras ya. Maklum motor 11 tahun nggak pernah dicopot-copot, jadinya agak keras untuk melepasnya. Ini kita tarik ke atas dulu karetnya, lalu kita congkel sedikit dengan obeng. Lumayan keras cuy. Dan ya oke, lepas juga. Ini nanti kita ganti dengan kabel yang baru cuy. Kondisinya masih bagus, cuma kabelnya aja yang akan kita perbarui. Ini kita akan pasang dengan kabel yang baru. Kita langsung colok aja sampai bunyi klik, sampai tonjolannya itu masuk sesuai dengan lubangnya cuy. Lumayan keras bongkar dan pasangnya. Oke, kalau tonjolannya udah masuk kayak gini nih, kelihatan kan? Nah, tonjolannya udah masuk ke dalam lubang ini, itu berarti udah sukses. Udah pasti connect. Sekarang kita masukin lagi. Kita harus masukin dari atas cuy. Semua kabel-kabelnya sama seperti tadi saat kita ngeluarin, harus sesuai. Mana kabel yang bagian kanan, mana yang bagian kiri, supaya jalurnya nggak salah, nggak belibet kabelnya. Di kanan itu ada 3 kabel dan di kiri ada 1 kabel. Nah, ini di bagian kirinya kita masukin juga ke dalam lubang yang udah tersedia sesuai jalurnya cuy. Karena ini kabelnya lumayan pendek ya, bukan pendek, mepet sesuai dengan ketentuannya. Dan ini kita masukin lagi ke lubangnya. Ya, oke, masuk. Lalu si kringnya juga, ini ada tempatnya. Tinggal kita masukin ke sini aja. Ya, seperti ini cuy. Lalu kita konekin lagi kabel bagian kiri. Ini
jalurnya memang sedikit mepet ya, kabelnya ngepas banget, nggak kepanjangan nggak kependekan juga, jadi pas sesuai dengan pabrikannya. Jadi kita harus masangnya dengan hati-hati cuy, jangan sampai ketarik, jangan sampai kendor juga. Pastikan setiap connecting itu harus sudah klik, dan jalur tembaganya jangan sampai ada yang bengkok. Lalu kabel untuk aki ini masukkan ke lubang sebelah sini cuy. Ini kita masukkan langsung ke atas. Kita pastikan jalurnya benar ya, sesuai. Lalu dua kabel merah dan hitam ini kita connecting lagi ke sini cuy. Seperti yang gue bilang tadi, ini kabelnya memang ngepas ya, nggak kepanjangan dan nggak kependekan. Yang penting ketika kalian connecting, pastikan harus klik, nggak kendor, harus masuk sesuai cantelannya atau lubangnya itu cuy. Pastikan connect. Ya agak susah memang ya untuk ngonek kabel ini karena ngepas banget cuy, nggak kepanjangan dan nggak kependekan juga, ngepas banget. Jadi harus benar-benar connect cuy, pastikan semuanya nyambung dengan benar, nggak ada yang kendor. Lalu selang ini kita masukin lagi ke tempatnya ya. Oke, pastikan semuanya sudah terkonek dengan baik. Lalu kita pasang kembali akinya. Ini aki bener-bener gue baru beli cuy, baru beberapa minggu, dan motor dipakai harian pun tanpa ada kendala apa-apa, dan belum pernah sama sekali sebelumnya ada kejadian meledak seperti ini cuy. Meledak di bagian sikring yang sampai berasap, sampai rumah sikringnya itu meleleh juga. Baru banget kali ini, gue nggak tahu ini penyebabnya dari mana. Ini masih gue cari, ini akan gue coba untuk menemukan kendalanya ada di mana cuy. Jadi daripada gua harus sambung-sambung kabel sikring yang lama, sebenarnya masih bisa ya itu dipergunakan, disambung lagi, tinggal ganti kepala sikringnya aja. Tapi gue sengaja beli kabel-kabel yang baru untuk sekalian peremajaan juga. Dengarkan sekali lagi cuy. Ya, itu adalah suara sikring putus. Jadi berkali-kali gue ganti sikring yang baru, ketika gue kontak on, itu sikring semua putus. Jadi gue masih cari penyebabnya di mana sampai ketemu di part selanjutnya.